Halo Prof, apa kabar? Baik, Rani apa kabar? Alhamdulillah baik juga Prof. Sehat-sehat ya di masa kayak gini ya? Sehat, sehat. Kamu di mana? Di rumah ini? Ini lagi di rumah Prof kebetulan. Oke, oke. Gimana, Oke, gimana? sebelumnya mau ngucapin terima kasih banyak nih sama Prof Eko udah menyempatkan untuk diskusi sedikit nih sama Rani ya, karena ada Ya, beberapa hal yang Rani pengen tanyain nih kebetulan. Jadi sebenarnya diskusi kita hari ini nih berasal dari apa ya Prof ya, kegelisahan saya nih kemarin ya. ketika adik saya UAS. Jadi Oke, saya punya adik yang masih SMA. ya, Dia akhir tahun lalu UAS ujian akhir semester. ya. Dan ketika saya tanya gini, kok kamu nggak belajar? Karena dia main handphone terus ya Prof ya. Kok kamu nggak belajar katanya? Terus dia jawab gini, aku belajar kok pakai aplikasi. Jadi dia ngomong, aku belajar pakai aplikasi banyak ya Prof ya, Ya, platform belajar online gitu kan. ya. Soalnya kalau misalnya baca dari buku atau dengar penjelasan guru kan udah lupa tuh pasti ya Prof ya, udah lama. Ya. Jadi dia bacanya lagi materinya melalui platform belajar online. Terus saya Oke. bilang, oh gitu, emang kamu ngerti? Karena saya pribadi dulu waktu masih sekolah, karena suka nggak ngerti ya Prof ya kalau dari online. Terus kata dia, justru lebih ngerti karena lebih gampang, ada simulasinya, ada animasinya, dan penjelasannya lebih ringkas katanya, dan sesuai sama materi yang memang ada di sekolahnya. Oke. Saya jadi berpikir gini Prof, oh iya ya ternyata anak zaman sekarang lebih milih online atau digital dibandingkan dengerin atau baca tulisan Ya. catatan Prof ya. Itu kira-kira di dunia pendidikan sudah diantisipasi belum sih Prof? Oke, terima kasih. Jadi begini ceritanya, Rani. Saya itu sering ngasih seminar kan ke guru-guru kan. Hmm, Suara saya jelas ya? jelas Prof. Oke. Suatu ketika saya iseng tanya guru-guru itu, saya iseng tanya begini. Bapak-bapak, ibu-ibu guru, kadang-kadang saya tanya ke dosen juga ya, dosen-dosen, itu dari materi pembelajaran yang Anda berikan di kelas, saya bilang, berapa persen yang tidak ada di internet, yang Hmm, tidak ada di YouTube, tidak ada di website-website lain-lainnya gitu. Mereka mikir sambil lihat kiri kanan, terus bilangnya begini, kayaknya semuanya ada Pak, gitu istilahnya. Terus saya tanya, lah kalau semuanya ada, kenapa masih dikasih lagi di sekolah? Itu kan buang-buang waktu kan? ah, Ya kan bisa mereka belajar sendiri, nanti di kelas kita diskusi aja, gitu kan? Nah, hmm, itu pertanyaan iseng saya ke guru-guru, ke dosen-dosen. Terus pertanyaan iseng lagi saya tanya ke siswa-siswanya nih. Adik-adik, suka pakai YouTube nggak? Suka. hmm. Sekarang saya mau tanya, menurut adik-adik mana yang ngajarnya lebih menarik? Guru yang di kelas apa yang di YouTube? Semua teriak, YouTube katanya gitu. Iya Prof, Nah, sama jadinya ya kayak saya. ya kan, ini kan beda dengan zaman Ya, kita dulu kan. betul betul. Jangankan zaman kamu, zaman saya aja nggak ada internet. Jadi memang yang namanya ilmu itu saya dapatnya dari guru saya. Betul. Adanya ilmunya di bukunya guru saya, makanya guru saya nulis di papan tulis, terus kita semua nulis. Jadi Betul. pada saat itu benar cara mengajar begitu. Nah sekarang bayangkan, Hmm. guru kalau masih ada guru yang menulis di papan tulis, di mana yang ditulisnya itu sudah ada di internet, dan anak-anak sudah baca terlebih dahulu, kan dia merasa di kelas itu jadi buang-buang waktu. Ya Betul kan? betul. Terus gurunya suruh dia nulis, bingung dia. Kenapa harus nulis, Bu? Kan udah ada linknya. Betul. Nah, ini adalah fenomena yang saya katakan di mana sekarang guru itu harus punya ilmu mendidik dalam lingkungan internet, dalam lingkungan Hmm. cyber. Nah, itu Oke. saya beri nama sebagai pedagogi cyber atau cyber pedagogi. Oh, oke. Cyber Nah, pedagogy nggak sih? iya. Ya, Soalnya Prof ya? kalau enggak nanti guru-guru jadinya salting. Hmm. Ya kan, salah tingkah kalau diinterupsi Betul. sama siswanya. Atau guru-guru diomongin anak-anaknya, ini kayaknya jadul banget ya, gitu kan? Ya kan? Betul betul. Misalnya biologi, dulu kamu ngambil biologi kan? Betul. Iya, Prof. Pasti disuruh gambar sistem pernapasan kan? Iya, Suruh disuruh bikin gambar juga lagi sistem Prof dari pencernaan bahan-bahan. kan? Iya. Gambarnya aja setengah jam. Iya, betul. Kapan neranginnya? Pahamnya Nah, 2 jam lagi ya, Prof ya? iya. Nah, sekarang kan gambarnya udah ada di Google Image.
Itu kita taruh langsung disorot di mana di layar. Ayo sekarang kita diskusi. Jadi guru itu perannya menjadi berubah sekarang, bukan lagi tempat mentransfer ilmu gitu ya, tapi dia menjadi fasilitator untuk anak-anak bisa menguasai ilmu itu secara mandiri. Nah, itulah ilmu cyber pedagogi namanya. Betul. Tapi cyber pedagogi ini ada definisi secara harfiahnya nggak sih, Prof? Yang ada itu belum banyak. Kalau Anda tulis di Google cyber pedagogi itu kayaknya bukannya sombong, nama saya yang keluar di atas. Oh, gitu ya? Ada dulu namanya digital pedagogi, digital pedagogi karena menggunakan alat-alat digital. Nah, alat-alat digital kan belum tentu lewat cyber. Kayak kita pakai komputer tapi stand alone, nggak dihubungin internet. Oh gitu, Kan dulu ada tuh kan CD-ROM yang bisa dipakai sendiri kan. Nah, itu masuk dalam digital pedagogi karena belum tentu dihubungkan ke internet. Nah, cyber ini kan lebih luas lagi kan. Jadi saya mengalami perluasan ya, Prof ya? Malah diperluas. Sekarang saya tanya, apakah guru kita hanya di dalam kelas atau semua guru yang bisa saya lihat di internet atau semua guru yang bisa saya kirim emailnya? Nah, kan jadi berbeda kan? Betul. Sekarang siapapun bisa jadi email. Dulu kan kalau kita belajar, dosen kita suruh beli buku nih. Kita lihat pengarangnya dari Amerika, dari Kanada, dari Inggris gitu kan. Ya sudah kita paling sama bukunya. Sekarang kita bisa email mereka. Kita bisa kirim pesan ke mereka, bahkan bisa WA-WA-an dengan mereka. Wah, kan guru kita menjadi di mana saja, kapan saja, begitu ceritanya. Ya. Nah, Prof, ngomong-ngomong masalah cyber atau cyber ya, Prof ya? Ya. Itu maksudnya apa sih, Prof, secara... Jadi cyber itu, itu adalah sebuah arena virtual. Arena virtual itu artinya suatu tempat yang seolah-olah ada, tapi nggak ada secara fisik gitu ya. Oh, oke. Nah, arena virtual ini terjadi ketika berjuta-juta komputer saling dihubungkan satu dengan lainnya. Nah, tadinya kan komputer itu cuman satu komputer sama komputer lain saling omong-omongan begitu awalnya. Terus jadi 3 komputer, jadi 4 komputer, 5 komputer. Sekarang bisa miliaran komputer di dunia saling bisa ketemu. Di mana arena itu? Yaitu namanya arena cyber. Tidak terlihat tapi ada. Jadi sebenarnya kayak ya. Jadi kayak kita ngomong ini sebenarnya. Biasanya kan kalau kita ngomong kita ketemu di satu tempat tuh. Tempatnya fisik kan? Nah, kita sekarang ketemunya di mana? Di aplikasi. Iya, di dunia cyber berarti ya. Iya, di dunia cyber. Aplikasinya ada di mana? Ada di server. Nah, jadi seolah-olah dunia ini ada tapi nggak kelihatan. Itulah arena virtual namanya. Oke. Oke, Prof. Berarti dengan demikian, dengan adanya, maksudnya dengan berkembangnya cyber pedagogi nih ya, Dok ya. Prof, sorry, jadi kebiasaan ngomong Dok nih, kebanyakan berobat. Kamu program studi apa, jurusan apa sih? Aku hubungan internasional, Prof. Oh, HI. Iya, HI. Biasanya ngomong dok-dok itu yang itu. Kan ada yang dari sekolah kedokteran juga. Iya. Ya, terus. Prof, kan ngomong-ngomong tentang cyber pasti erat kaitannya dengan teknologi ya, Prof ya. Jadi pasti. gimana sih teknologi ini involve ke dunia pendidikan ya, Prof ya? Ya. Nah, kira-kira kalau misalnya secara praktikal nih di sekolah sendiri gimana sih, Prof? Oke. Maksudnya atau fungsinya dari teknologi itu sendiri di pendidikan, Prof? Mungkin kan pas banget ya, aku nanyanya ke Prof ya, pas banget ya. Jadi teknologi di pendidikan itu tujuannya adalah untuk memfasilitasi proses belajar mengajar. Oh, oke, memfasilitasi ya. Ya. Supaya apa? Supaya kinerjanya meningkat. Begitu. Jadi kalau ada banyak yang tanya, Pak, gimana kalau pakai aplikasi ini? Bagaimana kalau pakai teknologi itu? Bagaimana pakai aplikasi ini? Saya kembalikan ke mereka, apakah fasilitasi itu bisa membantu Anda, apakah teknologi itu bisa membantu Anda memfasilitasi proses belajar mengajar? Dan apakah setelah pakai teknologi prosesnya menjadi lebih baik, anak-anak lebih mudah menangkap,
gurunya juga menjadi lebih mudah mengajarkan. Jika iya, silakan dipakai. Tapi kalau dengan dipakainya teknologi tertentu, malah anak-anak makin bingung, ya, tujuan pembelajarannya tidak tercapai, berarti teknologi yang dipakai itu tidak tepat. Ceritanya begitu. Oke. Ya. Tapi berarti ini ya dok, ya Profnya melengkapi ya, karena Ya. Ada beberapa kegelisahan nih mungkin, takutnya teknologi malah menggantikan fungsi guru, Bro. Nah, ini ada quote yang menarik ya. Quote yang menarik gini katanya. Fungsi guru tidak akan pernah tergantikan oleh teknologi. Oke. Tapi guru yang tidak pakai teknologi akan segera tergantikan. Oke. Saya jelaskan maksudnya apa ya. Kenapa fungsi guru tidak bisa diganti oleh teknologi? Ya. Karena ada aspek yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Apa itu? Semua aspek yang sifatnya humanis. Kita kan manusia ya? Ya, betul. Ya, yang tidak bisa tergantikan adalah manusia itu punya rasa. Ya kan? Manusia punya emosi. Ya, nah, jadi semua yang berkaitan dengan rasa, emosi, dan lain sebagainya itu biasanya tidak bisa digantikan. Contoh, Rani kalau dimarahin guru dulu kan pasti deg-degan kan ya? Betul. Ya kan? Betul, tapi kalau dipuji sama guru pasti berbunga-bunga kan? Iya, pasti. Nah, kira-kira kalau yang marahin itu robot, deg-degan nggak? Biasa aja sih, Prof. Masih merasa lebih superior dari robot. Kalau yang memuji robot, berbunga-bunga nggak? Biasa aja ya, Prof. Ya. Biasa Karena aja. tahu itu program doang ya. Ya, motivasi kan tidak terbentuk kan? Nah, guru itu fungsi yang utama yang tidak bisa tergantikan. Guru itu memberikan motivasi, memberikan inspirasi, memberikan aspirasi seperti itu. Oke. Ya kan? Tetapi ya, cuman kalau cuma misalnya apa? Guru memberikan hafalan kalah sama robot. Robot jauh lebih hafal, ya kan? Ya, betul. Guru ngasih buku kalah sama Google Book gitu kan? Karena di Google Book bukunya lebih banyak. Nah, jadi kalau yang sudah seperti itu sudah bisa diambil alih oleh mesin yang sifatnya memori kita terbatas, kita taruh di flash disk. Memori manusia terbatas, kita taruh di digital library, kan begitu. Betul. Tetapi dalam hal inspirasi, aspirasi, membuat orang termotivasi, gitu kan ya, membuat sensasi-sensasi supaya orang senang belajar, dan terlupakan seumur hidup, itu adalah tugas dari guru yang tidak akan bisa digantikan oleh teknologi. Tapi sebaliknya tadi saya katakan, guru yang tidak pakai teknologi akan segera tergantikan. Kenapa? Karena pusat belajar ada pada learners atau siswa, betul? Betul. Nah, sekarang kita lihat kalau karakteristik siswanya seperti yang Anda katakan tadi, bisa belajar lewat aplikasi, bisa mencari lewat internet, ya, bisa belajar sambil nonton Netflix, itu kan ya, seperti itu. Nah, ya guru-guru harus bisa menyesuaikan diri dengan karakteristik peserta didik yang seperti itu. Jadi kalau dia tidak paham teknologi, jadi tidak relevan. Betul. Nah, itu akan tersingkirkan dengan sendirinya. Jadi guru harus open mind, open heart, dan mau selalu belajar. Wah, setuju banget sih Prof tadi ya. Tadi quote yang tentang guru tidak akan tergantikan oleh teknologi, tapi guru yang tidak mempelajari teknologi akan segera tergantikan sama guru yang bisa teknologi ya, Prof ya. Ya, begitu. Apalagi ya, Prof ya, banyak banget nih berarti yang udah. Nah, gini aja nanti kan kita ada satu video lagi. Saya mau kasih contoh-contoh bagaimana cyberpedagogi itu diterapkan di dalam kelas, terutama dalam hal pemberian tugas-tugas. Oke. Ya? Kita akan ada sesi panjang lainnya ya, Prof. Ya, gitu. Thank you ya, Ran. Oke, thank you so much, Prof. Ya, kita ketemu di pertemuan berikutnya ya. Betul, Prof. Oke, terima kasih.